Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys, morning. Morning, Sir. Ya, oke. Sebelumnya udah berdoa belum? Ya belum, aku ya Bapak. Oke. Ya udah, KM-nya siapa? Iqbal. Ya udah, Amal pimpin doa. Siap. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada yang sudah pimpin doa ya. Nah, sebelumnya ada yang hadir, ada yang nggak hadir, atau ada yang hadir? Ada yang hadir. Nggak hadir. Oke, yang nggak hadir siapa? Angkat tangan dong yang nggak hadir. Bisa Pak. Ya udah. Siapa aja? So, Bapak langsung catat. Adi, Silva, Izzy. Ani sama Silva aja, yang lainnya aman? Aman. Oke, aman ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sel dan fungsinya. Ada yang masih ingat apa itu sel? Sel adalah satuan terkecil dari apa? Kehidupan apa? manusia, tumbuhan, semuanya. Ya, pada intinya sel adalah bagian penyusun terkecil dari suatu kehidupan ya, mulai dari manusia bahkan sampai organisme terkecil pun memiliki sel. Nah, kemudian sekarang kalian pernah nggak merendam sayuran pada air biasa atau pada air garam? Pernah. Pada air garam apa yang terjadi coba? Kotorannya keluar yang ada ulat. Tapi aku pada tahu yang cuma pakai air garam teh. Iya, itu mah buat ini tahu crispy. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai pembahasan tentang osmosis dan difusi. Ini merupakan materi dari transport zat pasif ya. Nah, ada yang tahu dulu sebelumnya osmosis dan difusi itu apa? Osmosis perpindahan. Perpindahan. Terus kalau difusi? Yang tentang air. Ya, yang tentang air apa? Enggak tahu. Belum baca dulu. Nah, karena kalian semuanya belum tahu, kita praktikum. Nah, oke ya, sebelum ke materi ini, kita juga harus tahu nih tujuan kita belajar ini tuh untuk apa? Tidak hanya untuk kehidupan kita ya, tapi juga untuk masa depan kita, pasangan kita. Hah? Kenapa ya Bapak? Enggak, Bapak. Ada kuncinya. Lagi banget kok era ya Pak. Enggak, Bapak tuh lagi kemarin baru dilamar. Allah ngerti. Kali. Enggak, Bapak kan ngikutin Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad. Nah, oke ya. Back to the topic. Nah, tujuannya itu yang pertama kalian akan tahu dan apa itu transport zat dan fungsinya, kemudian juga apa itu osmosis, apa itu difusi, kemudian bagaimana sih perpindahannya itu terjadi, dan nanti kalian juga tahu apa yang akan kalian ketahui dari materi kali ini. Oke, sebelumnya kita harus membagi kelompok dulu nih. Ada berapa orang di sini? 9. Nah, pembagian kelompoknya mau gimana? Biasanya kalian di mana? Pilih sendiri atau diacak? Mau Bapak aja. Udah, Bapak punya aplikasi nih untuk membagi kelompoknya biar makin merata. Siapa aja nama kamu? PK-nya ya. Yati, Suryati. Kamu pacar apa? Buku Adi. Samuel. Oke ya, udah di Bapak catat semua. Kalian lihat nih, siapa aja kelompok yang akan di kelompok kalian. Nah, kita udah dibagi ya menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Tina, kemudian ada Julpa, Irma, sama Dwi. Berarti yang tidak disebut masuk kelompok 2. Oke? Kelompok 2, Tina sebelah sini. Yang nggak disebut sebelah sini. Yang disebut sebelah sini, yang nggak disebut sebelah sini. Beda sih, kamu mau pindah? Kartu pindah, Bang?
Oke, siapa yang mau mengambil? Berkelompok satu orang. Dari Iqbal. Ya, masuk ke kelompoknya masing-masing dulu. Ya Pak, ayo. Ayo bergerumpul. Ya, berkelompok. Ini Pak. Ya, setiap kelompok sudah mendapatkan satu. Nah, oke ya. Kalian karena sekolah di kita ini memperbolehkan menggunakan handphone ya, jadi kalian buka sekarang handphone kalian. Bapak sudah kirim LKPD-nya di grup. Coba Ya, Pak, buka, makasih. baca. Tapi selain buka LKPD dilarang membuka aplikasi lain ya. Nah, oke, semuanya udah dapat kan? Nah, dari praktikum ini tujuannya untuk mengamati proses apa di sana? Ada yang dinamakan dengan difusi. Kemudian apa lagi? Dengan menggunakan teks algoritma mengamati proses osmosis, menggunakan pengetahuan tentang menjelaskan perbedaan antara difusi dan osmosis berdasarkan hasil pengamatan. Ya, itu tujuannya ya. Jadi ingat pada tujuannya ya sebelum melakukan praktikum itu. Kemudian baca langkah pertama, apa di langkah pertama? Siapkan 2 potong mentah dengan ukuran yang sama. Lalu masukkan satu ke air biasa dan satu lagi ke larutan garam. Garamnya mana Pak? Nih, masukin dulu airnya. Garamnya mana? Airnya sampai ke enggak, Pak, airnya sampai tumpah. enggak. Bapak tapi kenapa gelasnya banyak kalau nggak ini? Baca yang Madena, baca yang Madena. Sudah. Garamnya mana Pak? Nih, kelompok ini. Potong lagi nggak sih? Iya, itu udah 5 cm. Kalau digabung jadi 10 cm. Nanti sabar bro. Garamnya semuanya. Nih, garamnya Garamnya segimana sih? 1 sendok makan aja. Ya, semuanya Pak. Kalau semuanya jadi laut. Anu satu mah jangan pakai ya. Iya, jangan. Terus diamkan 15 kurang lebih 15 menit. Yo, boleh pakai HP-nya, pakai stopwatch. Siapa yang Anu ya, bos, stopwatch dulu baik. 15 menitnya Pak? Ya. Pakai garam. Nih, kelompok ini. Sebentar. Oke, ketemu. Satu aja ya, jangan dua-duanya. Ai ini segimana Pak? 1 sendok makan. Pak, sampai lupa boleh. Makan ini ya. Bapak boleh ditungguinnya sampai bulan depan. 1 sendok. Boleh. 1 sendok makan ya, makan orang normal, bukan kuli bangunan. Makan. Pak, beli. Oke. Berapa menit? Ini untuk difusi kita 5 menit ya. Stopwatch lagi, kan ada banyak tuh HP. 5 menit. Nih, yang ini juga 5 menit ya. Ibai sama ininya airnya. Ya, sama tambahin lagi aja, tambahin aja. Udah. Tuh, itu ada air. Oh, Pak, udah. nggak usah dibiarin aja, dibiarin, nggak usah di. Tungguin Pak. Coba, udah kelihatan kan bedanya? Iya, itu air matang. Oh, udah biarin aja langsung. Ayo, coba amati apa yang terjadi di proses osmosis pada kentang dengan air garam. Ya Pak. Udah, 15. Bapak kenapa ada gelembung-gelembungnya Pak? Amati yang pada osmosis yang Bapak dengan air kenapa ada garam. gelembung-gelembungnya? Nah, kenapa coba? Itu enggak, kalau itu nanti bisa di. Pak, ini harus dicuci. Pak, Nggak usah, biarin aja. saya Pak, menurut saya Pak. Iya, berfungsi. Tapi yang ini cek apa difusinya difusi. Ayo, maksudnya yang air panas.
pada tahu kalau yang pakai air garam itu ada apanya? Ada busanya, ada reaksinya. Iya, berarti ada Perubahan. perubahan apa? Ada reaksi. Permukaan air. Hmm. Oh, benar asal permukaan air. Kalau yang ini apa yang berubah? Ini Bapak yang pakai air dingin lebih lama ya warna Ya. keluarnya. Kalau misalkan yang pakai air hangat, ini lebih cepat keluar airnya, keluar warnanya pagi. Ini bisa dilihatnya dari bawahnya ini lebih pekat. Kalau yang ini enggak pekat ya, bisa Ya. dibandingin. Ya. Terus juga kalau yang dari dinginnya kurang kelihatannya kalau misalkan dari fisik kentangnya, kecuali kalau dicolok nggak tahu mungkin kelihatan. Iya. Kalau misalkan kayak gini mah biasa aja ya kelihatannya, yang ini nggak berubah sama sekali. Kalau yang ini ada gelembung-gelembung yang tercipta di atasnya, terus warnanya juga jadi makin keruh. Ya, kurang lebih sama ya. Setiap kelompok juga begitu. 15 menit belum? Wah, semakin sengit ya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 1 dulu. Aku Pak. Iya, kelompok 1. Oh iya. Minum. Di sini banget. Pilih yang mana? Yang kentang atau yang teh? Yang teh. Yang teh. Boleh, silakan jelaskan yang teh. Ibu Ima dikoceknya. Bohong dulu. Jangan bohong. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil eksperimen kita mengenai difusi menggunakan teh dan air panas dan air biasa. Yang akan biasa Ima. Ima. Iya, jadi semangat jawaban. Di sini disebutkan bahwa air penyebaran teh dari air panas lebih cepat dibandingkan air biasa. Dari warnanya juga. Ya, kelompok yang satunya lagi ngapain? Kalau yang menggunakan air panas itu cepat ini warnanya. Kalau yang tidak, Kalau yang pakai dingin mah warnanya lebih lambat Ya, daripada karena air panas. yang menggunakan air panas itu mempercepat difusinya karena kan suhunya panas. Namun jika kalian melihat ini kok ada mirip, nah karena tadi penungguan waktunya lama, tidak sama waktu yang disesuaikan sama batang tikum. Karena batang tikum tadi cuma 5 menit ya Pak ya, sedangkan ini udah lebih dari 15 menit. Makanya ini warnanya agak jauh beda, tapi bisa dibedakan ya ini lebih iya saweran. nah itu lebih pekat warnanya. Kelompok satunya, yang satu sama atau beda? Sama Pak. Sama. Oke, boleh kalian tutup presentasinya. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Intinya kalian menjawab dengan hal yang sama ya. Nah, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 berarti kalian bagian yang mana? Yang kentang Pak. Ya, yang osmosis ya, yang kentang. Coba maju ke depan. Di sini saya dan juga kawan-kawan saya akan mempresentasikan tentang kentang. Apa itu namanya? Osmosis. Osmosis. Osmosis ya Pak? Iya, osmosis. Dari pertanyaannya, apa perbedaan kentang dalam air biasa dan juga larutan garam? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu kentang dalam air biasa ini tetap lembek, tidak ada perbedaan konsentrasi antara kentang dan juga air. Kentang dalam larutan garam agak menyusut ya, ini jadi lebih agak ya. Ini agak lembek. Terus juga larutannya ini lebih
kelihatan pekat ya warnanya, jadi keruh. Kalau yang ini tetap jadi konsentrasinya masih sama, kentangnya juga nggak menyusut, airnya juga masih jernih. Ada yang mau bertanya dulu mengenai osmosis dan difusi? Bapak, aku mau Iya. bertanya, tapi ini nggak tahu berkaitan sama osmosis atau difusi. Iya. Nggak tahu enggak. Dari kedua ini tuh kan ini yang pakai air panas, ini yang pakai air dingin. Nah, kenapa yang pakai air dingin itu lebih banyak bumbung daripada yang ini? Padahal sama-sama tadi airnya sama-sama segini. Ya. Kalau di kelompok ini satunya sama nggak? Beda Pak. Ya. Oke, karena itu tadi lebih lama ya. Nah, karena apa coba? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Pak, jadi tahu katanya Pak. Nggak tahu? Nggak Pak, aku mah tadi nggak ada, jadi aku nggak tahu. Oh, oke. Ya, karena yang ketika airnya itu dingin, si molekul-molekulnya ini itu mereka terperangkap karena prosesnya itu lebih lambat daripada si yang air panas. Karena kan suhu dingin biasanya kalau kamu suhunya dingin jadi apa? Baku. Nah, jadi udaranya terperangkap di sini. Kalau yang ini menguap. Ya, kalau ini kan tadi airnya panas, jadi si molekul-molekulnya itu menguap ke atas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Paham? Paham. Nah, jadi setelah praktikum ini dapat simpulkannya bahwa difusi itu merupakan perpindahan ya dari suatu konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Karena penyebarannya itu di dalam apa tadi? Air apa? Yang dicelup? Garam teh. Ya, di air teh. Kemudian apa itu yang osmosis? Apa coba yang osmosis? Nah, kemudian tadi menurut kalian apa sih yang mempengaruhi antara proses osmosis dan difusi itu sehingga bisa terjadi? Suhu. Iya, suhu. Terus apa lagi? Konsentrasinya, oh iya. Iya. Kandungan airnya. Ya, oke, sudah tahu juga ya. Nah, jadi yang tadi kalian lakukan itu, yang teh itu merupakan transport osmosis sama teh ya. Itu teh merupakan transport zat yang pasif. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai transport zat yang aktif karena itu lebih kompleks ya. Nanti tunggu aja minggu depan. Nah, untuk penugasan, untuk kalian tadi tidak perlu bikin laporan praktikum, tapi kalian cukup bikin tabel perbandingan antara osmosis dan difusi. Paham? Oke. Dikumpulin kan? Ya, dalam tabelnya dan bisa dalam berbentuk kalian bikin kanva atau kalian gambar sendiri ya. Oke, cukup paham ya untuk hari ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau udah cukup, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.